Aksi sosial kembali ditunjukkan klub Super League asal Jawa Timur Persebaya Surabaya. Tim berjuluk Bajul Ijo itu mengajak para pendukungnya untuk berdonasi alat tulis saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada Sabtu, 14 Februari 2026. Donasi yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada anak-anak sekolah yang membutuhkan guna menunjang kegiatan belajar mereka. Langkah ini dilandasi kepedulian Persebaya terhadap masih banyaknya siswa yang belum memiliki perlengkapan belajar memadai. Dengan penggalangan alat tulis seperti pensil, buku, penghapus, dan perlengkapan sejenis, diharapkan dapat membantu anak-anak dalam mengejar pendidikan dan meraih cita-cita. Aksi kemanusiaan ini bukan yang pertama dilakukan Persebaya. Pada 2019, klub kebanggaan Surabaya tersebut juga menggelar kegiatan serupa dengan mengumpulkan boneka untuk disalurkan ke sejumlah rumah sakit di Surabaya. Persija Jakarta kembali harus meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK setelah kalah dari Arema FC. Macan Kemayoran kini diwajibkan mencari stadion alternatif sebagai markas sementara karena stadion yang biasanya menjadi rumah mereka akan digunakan untuk persiapan timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ferry Indrasarip atau Bung Ferry, Ketua Panitia Pelaksanaan Pertandingan Persija Jakarta. Menurutnya, Macan Kemayoran akan absen dari laga kandang di GBK untuk setidaknya 3 pertandingan berikutnya. Tiga laga kandang yang terdampak antara lain melawan PSM Makassar pada 20 Februari 2026, Borneo FC Samarinda pada 3 Maret 2026, dan Dewa United Banten FC pada 8 Maret 2026.
Sementara itu, Timnas Garuda dijadwalkan kembali bertanding pada FIFA Matchday Maret 2026 saat menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang menjadikan GBK sebagai lokasi pertandingan. Bung Ferry menjelaskan ada 2 stadion yang masuk daftar opsi alternatif untuk Persija, yakni Jakarta International Stadium atau JIS yang merupakan kandang utama dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Satu stadion lain, Stadion Pakansari Bogor, sebenarnya sempat dipertimbangkan, namun panitia memutuskan untuk tidak memasukkannya sebagai opsi karena perizinan yang dianggap rumit. Keputusan ini tentu menjadi kabar kurang menyenangkan bagi Jackmania, pendukung setia Persija, mengingat dukungan penuh supporter di laga kandang sangat dibutuhkan untuk bersaing di papan atas Super League 2025 hingga 2026. Lanjutan Super League 2025-2026 kembali menjanjikan duel sengit. Persik Kediri harus puas berbagi angka 2-2 saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Jumat 13 Februari 2026. Sejak awal pertandingan, kedua tim terlibat jual beli serangan. Persik tampil lebih dominan dalam membangun peluang dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-31 melalui gol Yon Toral. PSIM merespons cepat. Pada menit ke-37, Pulga Vidal mencetak gol penyeimbang setelah memanfaatkan situasi bola dari tendangan gawang Cahya Supriyadi. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persik kembali mengambil inisiatif serangan. Peluang sempat hadir lewat tendangan bebas Ezra Walian pada menit ke-47, namun masih mampu diamankan lini pertahanan PSIM. Tim tamu juga memberikan ancaman melalui sepakan jarak jauh Pulga Vidal 2 menit berselang, tetapi bola berhasil ditangkap kiper Leonardo Navacio. Persik kembali unggul pada menit ke-55 lewat eksekusi penalti Ezra Walian. Wasit menunjuk titik putih setelah Rahmatso dinilai melanggar pemain Persik di dalam kotak terlarang. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama. PSIM kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-62 melalui sundulan Pulga Vidal yang memaksimalkan umpan lambung Raka Cahyana. Laga berlangsung ketat hingga memasuki menit-menit akhir. Peluang emas sempat diperoleh Andi Irfan pada menit ke-73, tetapi tembakannya berhasil diblok Leonardo Navacio. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-2 tidak berubah. Hasil ini membuat PSIM memperpanjang tren tanpa kemenangan menjadi 4 pertandingan dan tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 37 poin. Sementara itu Persik berada di posisi ke-11 dengan koleksi 26 poin.
Malut United tampil dominan saat menjamu Persijap Jepara dalam lanjutan Super League. Bermain di Stadion Gelora Kieraha, Jumat 13 Februari 2026 malam waktu Indonesia Barat. Tuan rumah menang telak. Sejak awal pertandingan, Malut United langsung mengambil inisiatif serangan dan menekan pertahanan Persijap. Hasilnya terlihat pada menit ke-11 ketika Igor Inocencio melepaskan tembakan keras yang tak mampu diantisipasi kiper lawan. Gol tersebut membawa Malut unggul 1-0. Keunggulan itu menambah kepercayaan diri tuan rumah. Pada menit ke-23, Ciro Alves menggandakan skor lewat aksi individu impresif. Dirinya melewati sejumlah pemain bertahan sebelum menaklukkan penjaga gawang Persijap dan mengubah kedudukan menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Persijap berupaya keluar dari tekanan dan mencoba membangun serangan. Namun solidnya lini pertahanan Malut United membuat setiap peluang tim tamu gagal membuahkan hasil. Malut justru kembali menambah keunggulan pada menit ke-66 melalui sundulan Tiron Del Pino yang memanfaatkan celah di kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 3-0. Dominasi tuan rumah semakin tak terbendung. Pada menit ke-77, David Da Silva mencetak gol keempat setelah memaksimalkan peluang di depan gawang. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 poin ini membuat Malut United tetap bertahan di peringkat keempat klasemen Super League dengan koleksi 40 poin dari 21 pertandingan.